Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek. Nah, seperti apa? Ya, ini berada di Yogyakarta ya. Seperti apa, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Oke ya, jadi kegiatan di Jogja ini sebenarnya ada beberapa narasumber. Di sini pun ada praktek-praktek baik yang dilakukan oleh beberapa sekolah. Dan praktek-praktek baik ini disampaikan juga gitu ya di dalam kegiatan ini. Tapi kalau saya sendiri lebih kepada penguatan bagaimana menggunakan dana BOS prestasi maupun dana BOS kinerja dan berkemajuan, baik itu untuk hal-hal positif berupa membangun ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita berharap bahwa dengan kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu, maka sekolah dapat mendorong anak-anak lain ya memiliki prestasi. Prestasi itu nggak harus jadi juara nasional, dan prestasi itu nggak harus akademik gitu ya. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh saya pada saat saya menyampaikan memaparkan materi. Dan sebenarnya arahnya ke saya lebih kepada Permendikbudristek 46 tahun 2023. Bagaimana mewujudkan sekolah aman tadi ya, karena Permendikbudristek ini kan tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, maka rapot pendidikan juga akan naik, suling jarnya tentu tidak akan ada kekerasan. Dan dengan tidak adanya kekerasan, tumbuh kembang anak akan menjadi optimal. Dan yang lebih penting lagi adalah hal positif pada anak-anak ini, potensi-potensi positif pada anak ini dapat dikembangkan oleh sekolah dan oleh diri anak-anak ini ya. Dan setelah saya memaparkan, kemudian dibikin pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Dan saat sesi tanya jawab itu banyak yang bertanya, hanya memang waktunya kan terbatas ya. Dan juga setelah itu tentu kami tutup dengan foto bersama. Saya pun kembali ke Jakarta.
Pada siang ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Ibu Retno Listiati. Beliau merupakan Ketua Dewan Pakar FSGI yang saat ini bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Untuk paparannya kali ini beliau akan memaparkan tentang kemudian yang kedua, pernah kejadian Bu, saya pertanyaannya nanti ini bullying atau tidak. Kita punya lapangan di tengah, itu sebetulnya jauh dari kaca masjid, harus melewati kelas dulu. Kalau mengenai kaca itu, bagaimana tendangan mautnya murid itu bisa melambung tinggi, kaca masjid dia begitu. Terus kita kumpulkan yang main itu semua, mengganti orang tuanya setuju, apakah itu termasuk bullying, tapi pakai rembukan dahulu ya Bu ya. Atau harus satu itu yang ganti saya tendang itu. Kok ya misalnya yang main orang 11 bullying enggak? Kok ya tendangannya maut banget, lewati kelas langsung sampai masjid. Besok main ke SMP 5 Bu, biar bersong ya. Saya pernah ke SMP 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sekolah Bu Harti juga pernah ya. satu lagi ada yang mau bertanya. Oke. Ibu semua ini nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nuri dari SMA ITI Sanok Fikri Magelang. Dengan adanya Boskin tentu saja sangat membantu gitu ya bagi sekolah kami, terutama untuk peningkatan prestasi siswa. Sejauh ini untuk pemanfaatan Boskin ini untuk OSN bagi anak-anak yang berprestasi, dan alhamdulillah anak tersebut memang berprestasi terus Bu, sampai ini ya mendapatkan, kalau tidak salah itu mendapat beasiswa apa itu yang dari prestasi pusat prestasi nasional gitu ya. Iya. Untuk siswa yang berprestasi pasti itu ini ya Bu ya, mendapat perhatian, kemudian bakat minatnya juga terakomodir dengan adanya Boskin ini. Tetapi di sisi lain ada siswa-siswa yang mungkin belum bisa muncul prestasinya, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Sehingga siswa tersebut merasa diabaikan perhatiannya dari sekolah, karena dia menilai sekolah hanya perhatian pada siswa yang berprestasi. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh sekolah dalam rangka menciptakan iklim sekolah yang baik, nyaman, kemudian bisa mengakomodir semua, harapannya semua siswa itu bisa muncul berprestasi, baik itu secara akademik maupun akademik, baik bagi siswa yang berprestasi maupun yang belum muncul prestasinya. Bagaimana supaya siswa yang berprestasi itu tetap meningkatkan terus gitu ya prestasinya, sampai mungkin dia bisa menyelesaikan studinya di sekolah, dan yang siswa yang belum muncul prestasinya itu tidak memiliki rasa benci terhadap si siswa yang berprestasi tersebut. Itu yang Ibu sekalian gini ya, mungkin energi kita habis karena kita sendirian. Sebenarnya Permendikbudristek 46 ini sebagai pengganti dari Permendikbud 82 tahun 2015 itu sebenarnya menyempurnakan berbagai kesulitan yang memang susah banget diimplementasikan. Kita contohkan ya, misalnya tadi pemulihan. Tadi kan Ibu juga nyinggung, nih udah diselesaiin nih kasusnya gitu. Tapi kok terus gimana gitu? Apakah selesai dengan hanya minta maaf gitu? Nah sebenarnya enggak. Jadi makanya Permendikbudristek ini satu, dia kan menugaskan tim PPK gini, melakukan namanya
menerima pengaduan dulu, ya kan? Setelah menerima pengaduan, baru melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu tidak boleh dikonfrontir, tidak boleh dikonfrontasi semuanya diketemuin, itu nggak boleh. Karena berdampak, misalnya nih, pelakunya keroyokan, ya misal, lalu 9 diperiksa barengan, kamu betul ngelakuin ini sama si ini. Yang ya semuanya nolak, mengatakan tidak. Enggak bu, itu mah dia ngarang-ngarang cerita aja, enggak, dia jatuh itu, bukan karena. Jadi mereka akan saling menimpal-nimpali dari kebohongan yang awal menyebut, menolak, terus kayak gitu nanti. Jadi kalau misalnya pelakunya lebih dari satu, periksa satu-satu. Tim PPK ada berapa orang, periksa aja masing-masing satu-satu. Dan jangan pernah mereka dikumpulin jadi satu dalam memeriksa. Yang kedua adalah ketika keterangan saksi yang udah didengar lebih dulu, keterangan korban, lalu kemudian keterangan saksi ini adalah ketika mengkonfirmasi jawaban, menguatkan pengadu atau menguatkan teradu. Jadi saksi-saksi ini akan bicara, nah saksi akan bicara hal yang benar, yang sesungguhnya ketika dia merasa aman. Jadi anak-anak itu akan merasa aman kalau dia yakin sekolah ngelindungin gitu. Nah setelah dilakukan pemeriksaan semua, nggak perlu meminta pengakuan para pelaku. Jadi kalau para pelaku nggak mau ngaku, nggak apa-apa. Di pengadilan juga mana ngaku, Dewi Sandra aja nggak ngaku. Ya siapa juga kau paksakan diri, minta bantuan. Nah mudah-mudahan daerah nih ngerespon tim satgas ini, gitu loh. Karena pemulihan psikologi itu penting. Sekarang gini ya. Kasus Bu itu heran deh, itu orang tua pada kita udah selesaiin, pada udah kita mediasi. Mediasinya adil nggak buat korban? Tapi kalau korban dipenuhi haknya, pertama nih ya, kamu sudah siap belum diperiksa? Atau korban bilang saya nggak bisa kasih bukti, ya Bapak Ibu yang cari. Jangan karena nggak bisa ngasih bukti terusannya nggak ditanganin, gitu loh. Nah misal apalagi kalau dia ngasih bukti dan lain-lain. Nah pada saat meriksa kan tahu seberapa takutnya korban, kekhawatiran, tanya sama dia, kamu butuh nggak bantuan apa yang kamu takutkan. Nah dari situ Bapak Ibu bisa merekomendasi apa. Jadi sepanjang korban nih belum bisa diajak bicara, dalam arti belum jujur menguatkan semuanya karena takut, nah Bapak Ibu jangan meriksa pelaku dulu, jangan meriksa yang lain dulu. Nah kamu kayaknya butuh diberi pemulihan psikologi dulu. Jadi gini, anak berdarah-darah habis berantem nih, udah diperiksa tim PPK dalam keadaan berdarah-darah, kan gak mungkin. Berarti yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Beri bantuan kesehatan dulu kan, entah puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kalau luka udah mulai itu, baru diperiksa, kan gak harus hari itu. Gitu Bu. Termasuk tadi ya pertanyaan ketiga. Jadi penting betul adalah apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Lalu jangan pernah berpikir bahwa pelaku gak perlu bantuan. Perlu, kan dia masih anak. Semua Bu, seperti tadi saya contohkan, itu bisa untuk semua. Nah lalu terkait dengan bagaimana menciptakan iklim sekolah yang menghargai semua anak. Jadi satu, Bapak Ibu gurunya bahagia dulu nih. Nah Bapak Ibu bahagia itu sebenarnya hormon dopamin yang bisa kita cari setiap hari, bisa kita dapat. Contoh ya, olahraga itu bahagia, bikin bahagia, dopaminnya ada. Bernyanyi, cobalah kepala sekolah bikin karaoke aja, kok istirahat guru-guru nggak apa-apa nyanyi. Biar bahagia, karena nyanyi itu menimbulkan kebahagiaan. Ada yang nyanyi, ada yang joget-joget, itu bahagia. Coba pas masuk kelas, senang walaupun abis joget capek. Nah lalu senyum, nah senyum aja. Tapi senyumnya harus tarikan bibirnya simetris. Lalu 7 detik. Ada loh guru yang bilang sama saya, 7 detik lama banget. Senyum 7 detik masa lama sih? Nih ya, selamat pagi anak-anak. Coba ada berapa detik? Jangan gini, selamat pagi. Kan kayak orang gak ikhlas. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, apa kabar semua? Kan senyum aja, kepala sekolah tiap hari datang. Bapak Ibu dapat dopamin tiap hari untuk bahagia. Jadi bahagiakan diri kita dulu.
baru kita bisa perlakukan anak-anak dengan baik. Bahagia dulu, anak-anak itu kita akan melihat persoalan-persoalan anak-anak itu dari sudut pandang kemanusiaan. Ya kasihan nih anak, korban yang begini apa. Jadi kita tuh ingin membantunya jadinya, gitu loh. Nah jadi kalau nanti punya prestasi ya bisa otomatis prestasi itu akan muncul ya. Dan ya memang nih lumayan panjang perjalanan saya karena saya sama sekali ini nggak nginep ya. Jadi saya berangkat pagi, pulang malam hari ya, dan datang gitu ya tepat waktu, sempat sholat dan lain-lain, lalu memulai kegiatan menjadi narasumber dan langsung kembali perjalanan menuju bandara YIA Yogyakarta ya. Dan ini tadi saya senang banget karena kepala-kepala sekolah ya, baik SMP, SMA maupun SMK, mereka sangat antusias, menyimak dengan baik dan banyak yang bertanya. Tentu ini adalah salah satu cara juga ya bagaimana menguatkan ya, menguatkan sistem ekosistem sekolah untuk membangun anak-anak yang berprestasi tapi tanpa merasa tertekan ya. Dan bagaimana dengan mewujudkan sekolah aman dan nyaman itu kekerasan nggak ada, sehingga semua anak di sekolah itu bisa hal positif pada dirinya berkembang karena kecerdasan tidak hanya akademik ya. Oke, demikian ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.